Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada halaman 59 dari kitab Ihya Ulumuddin cetakan Darul Fikr atau mungkin Darul Hidayah, halaman 59 juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amsyatu lan padha nembangake sapa ulama, ajibtu limujba'in dalalati bil huda wa man yashtari dunyahu bid-dini ajabu wa ajabu man min hadaini man ba'a dinahu bidunya siwahu fahuwa min daini ajabu. Di dalam nadom ini dikatakan bahwa aku heran kok masih ada orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya apa? Di akhir zaman itu besok banyak sekali ulama-ulama yang dia itu menjual ilmu, menjual fatwanya untuk mencari urusan dunia. Atau ulama yang menjual fatwanya untuk mengajak orang sesuai dengan kepentingannya. Dan ini adalah salah satu ulama usuk pada bab kitab Ihya Ulumuddin ini. Nah, ini kita sampai pada bab yaitu ulama usuk dan ulama ul akhirah, ulama yang buruk dan ulama yang akhirat. Aku heran lagi, kenapa orang sudah diangkat menjadi ulama tapi dia masih mengejar-ngejar kepentingan dunia. Ini adalah ulama yang rugi dalam hidupnya dan ulama yang akan mendapatkan yaitu kerugian di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sami kalah panjenengan sudah diberi kenikmatan bisa ngaji kitab, bisa hafal Al-Quran, kok masih mengejar yang lain, masih punya cita-cita yang lain. Ini adalah inhitatun anil himmatil aliyah, yaitu turun terjun bebas dari derajat yang tinggi menuju derajat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Saiful, Pak Yai Saiful sudah diberi kenikmatan menjadi pengurus takmir Masjid Agung. Kok pengen menjadi pengurus yang lain? Ya, tambahan betul nopo-nopo. Tapi kalau sampai meninggalkan Masjid Agung, ini namanya adalah orang yang menjual kemuliaan dengan keburukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis dikai apal Quran, kok cek bangga keliyane. Lah niki. Maka dia adalah orang yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi mengatakan, innal alima temenustuni wong alim iku la yu'adzabu yaktibakan dan adab keadaban kelawan adab ya latifan kang napa nggih lembut bi kelawan al alim sapa ahlun nari ahli neraka isti'adzaman krana milang-milang agung ma perkara li syiddati adabi maring bangeti adabi al alim. Nah, seorang ulama sudah diberi ilmu, kalau dia sampai menjual ilmunya untuk kepentingan duniawi, maka dia akan diazab oleh Allah lebih pedih daripada azabnya orang-orang awam. Orang alim sudah tahu ini haram, tapi dia mencari celah agar bisa menghalalkan yang haram demi dapat uang. Orang ini akan diazab lebih parah daripada azabnya orang-orang yang ahli maksiat. Orang sudah tahu yang baik itu milih si A untuk jadi pemimpin karena dia pengen mendapatkan uang, pengen dapat amplop misalnya, kemudian dia mencari dalil bagaimana memenangkan si B dengan berbagai cara. Maka orang yang menjual akhirat, menjual ilmu untuk kepentingan dunia, maka dikatakan la yu'adzabu 'adzaban latifan bihi ahlun nar isti'adzaman li syiddati 'adzabi. Niki enggak boleh seperti itu. Arada bihi al-alim, arada ngarepake sapa Imam Al-Ghazali bihi kelawan
al-alima ing wong alim al-fajiro kang lacut. Maksudnya apa? Ya orang alim yang ahli maksiat. Makane wa qala Usama ibn Zaid sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil alimi yaumal qiyamah. Yu'ta bakal den tekaake bil alimi kelawan wong alim yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Besok di hari kiamat orang-orang alim itu akan digiring fayulqi mongko bakal den temokake sapa alim finnar ing dalam neraka. Ada sebagian orang alim yang akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fatandaliku mongko dadi muler apa afta bihi pira-pira waduki al alim faduru mongko napa muter biha kelawan wadukipun kama kaya perkara ya duru kang mubeng apa himar. Lah perutnya orang alim tersebut, dalam perutnya itu ada sesuatu yang muter-muter yang menyiksa dirinya seperti ada keledai di dalam perutnya si orang alim tersebut. Jadi dibangkitkan di hari kiamat, dimasukkan ke neraka. Ketika dimasukkan neraka, perutnya diisi oleh Allah, yaitu hewan yang mengisah dari dalam. Kemudian dikatakan birroha fayatifu bi ahlun nar fayaqulun malik fayaqul kuntu amuru bil khair wa la atihi wa anha 'anil syarr wa atihi. Kemudian ulama-ulama tersebut ditanya, wahai ulama, wahai Pak Kiai, kenapa kamu setiap hari berdakwah, setiap hari ceramah, setiap hari mengajak orang lain dalam kebaikan, kok malah masuk neraka dan dapat siksa yang luar biasa seperti ini? Maka ulama tadi mengatakan, kuntu amuru bil khair. Ketahuilah wahai fulan, aku itu di dunia ahli mengajak dalam kebaikan, wala atihi, tapi aku tidak pernah melakukan kebaikan tersebut. Wa anha 'anil syarr, dan di dunia aku selalu mengajak orang lain meninggalkan kemaksiatan. Wa atihi, tapi aku malah melakukannya sendiri. Niki. Lah ulama yang seperti ini akan menjadi ulama yang paling menonjol masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna malan teman setune perkara yudhaifu den tikel lagi apa adzabul alimi adzabi wa alim fi ma'syiati dalam ma'syiati wa alim li annahu qurana teman setune wa alim iku aso maksiat sapa alim an ilmi an ilmin saking ngawarui. Lah makanya dikatakan di dalam kitab ini sesungguhnya orang alim sama orang yang bodoh, orang awam kok sama-sama maksiat, sama-sama zina. Maka zina bagi orang alim adabnya berkali-kali lipat lebih pedih daripada zina kalau dilakukan oleh orang bodoh. Kenapa? Karena orang alim berzina tapi sebenarnya mengetahui hukumnya. Seperti itu. Makanya naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita tergolong orang yang berilmu tapi berilmu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah ulama usu, ulama yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, kalau sekarang enggak begitu. Kalau sekarang enggak begitu. Nanti kalau mendekati 2023, Pak, Masya Allah. Ini kami para kiai itu, ya Masya Allah, para kiai itu kalau sudah mendekati 2023 itu banyak yang off ngisi pengajian. Kenapa? Takut kalau ngisi pengajian nanti ceramahnya itu merujuk kepada yang didukung dalam pilpresnya. Itu banyak sekali kami mendapati teman-teman para kiai itu tidak mau ceramah lagi. Seperti itu. Nah ini memang sangat berbahaya kalau kita tidak benar-benar independen. Maka jangan-jangan dalil itu kita gunakan untuk kepentingan kita sesuai dengan nafsu kita, memilih partai A, calon A atau calon B dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Ulama kalau sudah seperti itu maka berbahaya sekali. Maka dikatakan di dalam, maka ada seorang ulama bernama Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah ta'ala, idza ra'aitumul alim, ketika engkau melihat ada seorang ulama, ada seorang kiai ustadz, dia Yaushal Amir Umaro Yaushal Umaro yashanakani sapa al ulama al umaro an biro-biro pemimpin fahuwa lasun. Ketahuilah, tidak ada seorang kiai atau ulama dia DP sowan minta kepada pemerintah
minta kepada seorang pemerintah, maka kecuali ulama seperti ini biasanya ulama yang ulama yang suka mencuri, ulama yang suka ngotak-ngatik dalil untuk sesuai kepentingan daripada kepentingan dirinya. Hati-hati. Kalau ulama sudah sowan ke pemerintah, sowan nggih ngapunten, kalimatnya sowan. Kalau diundang monggo. Kalau diundang untuk ngisi ceramah malah bagus. Kalau saya berpendapat begitu. Ngisi ceramah di pemerintahan, mereka mendapatkan asupan keilmuan, asupan syariat bagus. Tapi kalau sampai DP dan seterusnya, pokoknya ngapunten Pak Wali Kota minta dalil apa? Saya dukung dalilnya. Kalau sudah seperti itu, kholas, jangan ikuti ulama yang seperti itu. Kalau pemerintahnya yang sowan bagus. Kalau misalnya kita diundang bagus, tapi kalau sampai DP jangan. DP jangan seperti itu. Kalau ulama jadi pemerintah bagaimana? Bagus. Pemerintah itu harusnya berilmu agama. Jangan sampai pemerintah itu orang yang nol agamanya. Makanya kalau panjenengan lihat di dalam tafsir, misalnya di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, hampir semua tafsir mengatakan aulil amri itu adalah orang alim yang jadi ulama, orang alim yang jadi pemerintah. Hampir semuanya mengatakan begitu, walaupun ada yang tidak. Jadi yang kita patuhi siapa? Ya pemerintah yang berilmu, harusnya begitu. Alhamdulillah ya negara kita lama-lama ini banyak, ya walaupun belum sempurna, tapi paling tidak wakil presiden seorang ulama, wakil gubernur seorang ulama, dan seterusnya. Kalau mereka berilmu, insya Allah berilmu agama baik, berilmu umum yang baik, maka negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika qala Allah Ta'ala innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di intipnya neraka. Li'annahum karena tamassuhuni al munafikin, iku jahadu padha ngangasi sapa al munafikin ba'dal ilmi ing dalam sawise weruh, wa ja'ala lan dadekake Allah al yahuda ing Yahudi syarron ing kang luweh ala minan nasara saking nasarin ma'annahum sumertane temen-stane Yahudi iku ma ja'alu ora dadekake sinten Yahudi Allah ing Gusti Allah Subhanahu wa taala waladan ing anak wala qala ora ngucap sapa Yahudi innahu temen-stane Isa iku salisun kang nomor 3 salasa illa kejaba enom temen-stune Yahudi iku angkar padha ingkar sapa Yahudi ba'dal ma'rifat ing dalam sawise ma'rifat. Ketahuilah, katanya Imam Ghazali, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang munafik itu tempatnya diintipnya neraka, lebih tersiksa melebihi orang yang paling tersisa di neraka. Siapa orang munafik itu? Yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu lebih buruk daripada orang-orang Nasrani. Kenapa? Mereka tahu kalau Allah Tuhan yang satu, kok malah menjadikan Tuhan menjadi tiga, Isa dianggap sebagai dan lain sebagainya ya. Makanya ketika mereka mengingkari, sudah tahu ilmunya, sudah tahu kitabnya, wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqq wa yaqtulunal nabiyina bi ghairi haqq. Ada yang mengatakan orang-orang Yahudi Nasrani sudah dikasih nabi, dibunuh nabinya. Dikasih kitabnya fa'angkara Taurat, mereka mengingkari kitab Taurat, Injil dan Zabur. Nah, seorang ulama yang dikasih ilmu oleh Allah tidak menggunakan semestinya, tidak ada bedanya dengan orang Yahudi, katanya Imam Ghazali. Mereka tahu ilmunya tapi tidak mau menggunakan semestinya, maka tidak ubahnya seorang ulama itu adalah ulama yang seperti orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Falamma ja'a, maka nalikane teka so apa abna'uhum ana'il ladina hum ing ladi hum napa niki hum ing abna'uhum klaru falamma ja'a, maka semangsane teka sapa al yahud hum ing abna'uhum ma apa ma perkara arafu kang ngerti sapa yahud kafaru maka padha kafir sapa yahud wa bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Ketahuilah, orang-orang Yahudi itu telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang-orang Yahudi telah mendapatkan kenikmatan nabi dan kitab dari Allah.
tapi mereka mengingkari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar, mereka tidak mau beriman kepada At-Taurat, Injil dan Zabur. Wa qala ta'ala fi qissati Bal'am ibn Ba'ura. Lah, tenggene ayat niki niku enten kisah setunggalipun tiyang sing alim naminipun Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini adalah wajlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fangsalakha minha fa asbahu syaitanu fakana minal ghawin. Dikatakan di dalam kitab ini Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini seorang ulama, seorang yang berilmu dan diberi kecerdasan yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi Bal'am bin Ba'ura ini sengaja tidak mau menggunakan Al-Qur'an, tidak mau menggunakan yaitu petunjuk dari Allah karena kesombongannya dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ura lebih memilih kenikmatan sementara di dunia. Bal'am bin Ba'ura lebih memilih kenikmatan sementara di dunia. Dan Bal'am bin Ba'ura inilah yang kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, yaitu fakana minal ghawin. Maka sesungguhnya orang seperti Bal'am bin Ba'ura adalah orang yang tersesat dan menyesatkan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Bal'am bin Ba'ura yang sampai diprastastikan di dalam Al-Quran karena berilmu tapi ilmunya tidak pernah dipakai untuk kepentingan Allah, tapi dipakai untuk kepentingan golongan dan pribadinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Famasaluhu kamasalil kalb, famasaluhu kamasalil kalb, famasaluhu mengkau tawi sepadane ulama ika masalil kalbi koyok sepadane asuh. Mirang betul. Ulama yang dia itu tidak menggunakan ilmunya sebagaimana mestinya, katanya Imam Ghazali, dia seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tajruku yalhas. Mau dikasih makan atau tidak, anjing ini tetap melet-melet. Tetap melet-melet, ngenyek, enggak menghargai, tidak memiliki ta'adub kepada yang memberikan kenikmatan. Sami, ulama seperti itu. Sudah dikasih dalil, tapi dia tidak menggunakan dalil tersebut sebagaimana mestinya, tapi dalilnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Waduh, kayaknya ini kita harus Pak, misalnya ulama-ulama, ayo kita keluarkan dalil-dalil yang mengatakan boleh memilih, misalnya memilih pemimpin yang bla bla bla, misalnya keluar dalil, misalnya tujuannya apa? Biar yang dicalonkan menang. Tolong kita carikan dalil yang memperbolehkan memilih pemimpin perempuan, misalnya. Kami juga diminta seperti itu soalnya. Tolong keluarkan dalil yang mengatakan tidak boleh memilih pemimpin non-Islam. Kami diminta seperti itu. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati maka berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kita harus istibrok dulu. Harus keluar dulu dari kepentingan. Tidak punya kepentingan, baru kita akan benar-benar bisa istimbatul ahkam, mengeluarkan dalil sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sinten Isa alaihi salam. Nabi Isa nate ngendika ngeten. Masalu ulama isu utawi perumpamaane ulama kang ala iku kamasali sokhra koyok padane ora-ora waqa'at kang tumiba ale afamin nahri ing atase cangkeme kali lahim tasyrabul ma wala hiya tasyrabul ma. Dikatakan di dalam kitab ini perumpamaan ulama yang buruk, ulama yang tidak menggunakan ilmunya sebagaimana mestinya adalah ibarat yaitu batu yang terletak di sungai
atau batu yang terletak di dasar sungai, di mana batu itu tidak menyerap air tapi juga tidak meninggalkan air sampai tanaman. Batu itu tidak menyerap air tapi juga tidak ada faedahnya sama sekali untuk tanaman. Seperti itu ulama itu. Ulama yang ulama yang tidak pernah mau menggunakan ilmunya sebagaimana mestinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masal ulama isu. Kemudian perumpamaan ulama yang ulama yang buruk, katanya Imam Ghazali, masalu qanatil jas wahiruha. Niki napa nggih mboten ketok tulisan kitab kula. Luhasyun. Dhahiruha jissun wa babatinuha nitun. Babatinuha nitun, dikatakan perumpamaan ulama yang buruk, perumpamaan ulama yang tidak mau berfatwa sebagaimana mestinya, perumpamaan ulama yang berfatwa hanya demi kepentingan golongannya atau kepentingan nafsunya atau kepentingan partainya, maka ulama tersebut itu ibarat selokan yang atasnya itu dikasih tembok kayaknya bagus tapi dalamnya itu busuk, najnun, itu busuk. Ini ulama yang seperti selokan. Nah, seperti itu. Ada yang mengatakan seperti comberan. Panjenengan pirsa got-got yang ada di Masjid Agung ini, got-got yang ada di Masjid Agung ini kayaknya dari luar bagus, bisa untuk parkir, bisa untuk main-main, bisa untuk masang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bongkar, baunya luar biasa. Ada yang mengatakan ulama yang tidak mau menggunakan ilmunya sebagaimana mestinya itu ibarat yaitu sepiteng, ibarat sapiteng, luarnya kelihatan indah, luarnya kelihatan bagus, dalamnya busuk sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Dikatakan di dalam kitab ini juga, wa masalul kubur zahiruha amin wa batinuha idhamul mauta. Seorang ulama yang tidak mau memfatwakan ilmunya sebagaimana mestinya, tidak mau dia mengeluarkan dalil sesuai dengan asal daripada tafsirnya, maka dia ibarat kuburan. Kuburan itu luarnya indah, dibangun di tembok luar biasa, di plester luar biasa, tapi dalamnya itu adalah idhamul mauta, isinya tulang belulang yang kalau kita ambil mungkin nggak ada gunanya. Ini perumpamaan ulama yang tidak mau mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan ilmunya atau yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal asar tabayyana anna al-'alim alladhi huwa min abna'i dunya ahassu halan wa ashaddu 'adaban min al-jahil wa anna al-faizina al-muqarrabina hum ulama'ul akhirah. Dikatakan maka sungguh ulama-ulama yang mana dia tidak menggunakan ilmunya sebagaimana mestinya, maka dia disebut abna'ud dunya, yaitu para pengemis dunia, para gelandangan dunia. Hati-hati ya, kalau orang kok dikatakan gelandangan, itu maksudnya apa? Orang ini kalau dalam bahasanya Ihya Ulumuddin itu apa? Orang yang tidak menggunakan ilmunya sebagaimana mestinya. Dia tahu salah, tapi dia benarkan. Dia tahu itu benar, tapi disalah-salahkan. Dia kalau dalam bahasa Ihya itu adalah gelandangan dunia, gelandangan politik, gelandangan ilmu, karena tidak sesuai dengan apa yang diketahui, seperti itu. Nah sekarang kalau kita sudah berbicara dua pertemuan ini, masya Allah, ulama ulama yang tidak boleh kita ikuti, dan kita tidak boleh mengikuti ulama seperti itu, dan kita tidak boleh jadi ulama seperti itu. Sekarang kita belajar tentang alamatu ulama'il akhirah, yaitu ciri-ciri ulama akhirat. Ciri-ciri ulama yang hatinya selalu murabbit. Ada robitotul akhirah, ada robitoh untuk menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Walahum alamatun, walahum lan iku tetep kedue ulamaul akhirah alamatun utawi pira-pira alamat. Faminha mongko itu setengah saking alamat
alla yutaliba utawi yen to ora nyupri sapa ulama adunya ing donya bilmi kelawan ilmune ulama fa inna qala darajati mongko temen setuhune luwe titik-titike pira-pira darajat iku al alamu alam ayyudrika yen to nyupri sapa sira hakarata dunya ing enak-enak donya wa khisyatiha lan olone donya wa kuduratiha lan budheke donya wan siramiha lan pegote donya wa idom lamun. Ciri-ciri yang pertama, ulama tersebut tidak pernah dia itu mencari ilmu ada dakikoh wa dakikotun nufus dalam hatinya. Saya pengen dimuliakan di dunia, saya pengen dihormati di dunia, saya pengen dapat uang dengan saya berilmu. Waduh, tak ngapal ke Quran. Kemudian jangan anaknya ngapal ke Quran. Anak kula niku lho ngapal ke Quran teng Masjid Agung Surakarta. Wah, anakku nak hafal Quran. Wah, sekali semaan wis ketok nang piro. Nah, aku cung, nak sampai hafal Quran cung, wah diundang semaan. Ketok samone piro ngalahke PNS niku. Nah, kalau ada niatan seperti ini khalas. Hada min ulama isu termasuk daripada ciri-ciri ulama yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri ulama akhirat, dia tidak pernah menjadikan ilmunya untuk mencari dunia. Ini pernah kami sampaikan kalau nggak salah 5 pertemuan yang lalu. Kalau kita melihat para ulama ahli Quran, mereka tidak ada yang menjadikan Qurannya untuk mencari dunia. Imam Zajjaj punya tafsir 20 jilid. Beliau kalau malam dakwah Quran, kalau siang jual beli kaca. Kacanya ini untuk mencari urusan dunia, ilmunya, Qurannya itu niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Sintan Hamzah Az-Zajjaj Al-Ghazaj, beliau ulama qiraah sab'ah, beliau kalau siang itu jual beli gas, kalau malam dakwah menceramahkan Al-Qur'annya. Jadi nggak pernah menggunakan Qur'annya untuk mencari urusan dunia. Ada ulama namanya Imam Al-Baladuri, beliau kalau siang itu jual beli jambu mete, kalau malam beliau dakwah Quran, punya tafsir Al-Baladuri, gede tafsirnya. Ada ulama bernama Imam Qofal, ulama ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Kalau siang dia jual beli gembok, kalau malam beliau juga ngajar tafsir, hadis, fikih dan lain sebagainya. Gak pernah menggunakan Quran untuk mencari urusan dunia. Nah, ini makanya ciri-ciri ulama akhirat, jenengan sekarang menilai nggih. Kalau saya datang di Masjid Agung itu tujuannya ngapain sih? Kalau tujuannya mencari ridho Allah, gak peduli dengan yang lain pun. Lah kalau jenengan bisa seperti itu, maka jenengan termasuk pencari ilmu akhirat atau termasuk ciri-ciri calon ulama akhirat. Maka nanti di kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 ini jilid 1. Jilid 1 Pak ngapunten, jilid 1 niki enten 374 halaman. 3 tahun alhamdulillah kita dapat 60 halaman. Satu jilid kira-kira insya Allah 15 tahun lagi khatam insya Allah. Berarti kalau 4 jilid, ini 4 jilid, berarti kita butuh 60 tahun khatam insya Allah. Ini kalau nggak ada corona, kalau ada corona ya maklum. Kalau ada corona nanti ya jadi 80 tahun lagi. Gara-gara corona kan kita agak mundur. Tapi ya alhamdulillah kita diberi nikmat corona ya. Insya Allah dengan sebab corona tersebut, alhamdulillah banyak orang-orang yang mati syahid. Man mata lil wabak mata syahidan. Di dalam kitab Nihayatul Zain dikatakan kita tidak boleh iktiraf, tidak boleh gelaki atas takdir Allah memberikan satu musibah. Kenapa? Jangan-jangan gara-gara musibah tersebut banyak orang mati, kemudian matinya diberi husnul khotimah. Karena orang yang mati karena wabah penyakit matinya husnul khotimah. Ada orang kecelakaan, kecelakaan, alhamdulillah. Loh, kalau nggak kecelakaan, jangan-jangan matinya su'ul khotimah, mati dalam keadaan maksiat. Loh, orang yang mati lil fujaah di dalam kitab Nihayatul Zain, di dalam kitab Fathul Bari dikatakan man mata fujaatan mata syahidan. Orang yang mati mengagetkan, kecelakaan atau bagaimana, maka termasuk orang yang mati pasti husnul khotimah dan termasuk golongan orang yang mati syahid. Jadi kita harus husnudon, nggak boleh ya. Nah ini. Kami ditanya Pak Mustain,
Bagaimana menurut Anda meninggalnya Mbak Vanessa Angel? Vanessa apa benar? Itulah ya, yang artis itu. Bagaimana pendapat Anda? Saya katakan husnul khotimah. Matinya kula husnudzon, mati syahid. Kitabnya ini. Saya tulis di status Facebook itu. Saya tulis di status Facebook saya panjang itu. Kita berdoa semoga Mbak Vanessa Angel dan suaminya diberi husnul khotimah. Karena meninggalnya dadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak pernah saya sampaikan ya. Kalau biasanya saya sampaikan kan orang yang mati karena mencari ilmu walaupun matinya di kamar syahid. Seorang santri putra yang menahan cintanya kepada santri putri, menahan sampai dia tekanan batin mati syahid. Seorang yang belajar di satu tempat mata lil gharib, orang yang mati karena di perantauan, karena bekerja jadi TKW, TKI atau menjadi seorang pelajar, mati di perantauan syahid. Paling-paling itu. Kalau yang fujaah belum. Orang yang mati dadaan itu termasuk mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiru lan utawi kang akhir iku farihun. Napa jenenge kosong kaya kiru mongko mampu perkara tasuba minhu fil akhir. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 dikatakan di bahwasanya tu'jibukal qurra, Allah itu paling senang dengan seorang qurra lidhahak, yang mana qurra itu adalah suka tersenyum, suka guyon. Maksudnya bagaimana? Orang itu jadi ulama, orang itu jadi seorang berilmu, mengajarkan ilmunya tapi suka guyon. Allah itu suka yang seperti itu. Guru kok suka bercanda dengan muridnya? Guru yang seperti itu, guru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana, Pak? Bukan kok kemudian gurunya enjoy jalan-jalan, goes dengan muridnya. Ini istihza ini. Bukan berarti gurunya tiktokan sama muridnya. Ini istihza, ini bahkan derajat guru. Tapi apa? Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia itu tidak pernah memikirkan dan tidak pernah ingat apa yang dia sampaikan kepada muridnya. Jadi dia tuh lupa, oh iya aku pernah jadi gurumu, lali. Lah niki guru yang seperti ini, guru yang mulia. Ngapunten Pak, kula niku nate jenengan ajari niki. Waduh, lali aku lah. Guru yang tidak pernah mengingat-ingat jasanya, maka guru yang seperti ini adalah guru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tidak. Kalau bukan saya, orang itu nggak jadi menteri. Kalau bukan saya, orang itu nggak hafal Quran. Maka kalau nggak menghormati saya, su'ul adab, neraka tempatnya. Nah, guru yang seperti ini adalah min ulama isu, termasuk golongan ulama-ulama yang dibenci dan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Hati-hati para bapak ibu guru, para pendukung-pendukung masjid agung. Kalau bukan saya, Masjid Agung itu loh, nggak ada pengajian. Kalau bukan saya, Masjid Agung itu nggak akan dibangun semegah ini. Nah, kalau orang kok masih seperti itu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang belum ikhlas. Kalau andaikan itu ulama yang mengajarkan ilmunya kepada muridnya, maka termasuk ulama usuk, ulama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya, dalam Manaqibul Kubra Asy-Syafi'i, uhibbu ayyakhuda syahsun min kitabi. Aku lebih suka orang mengambil tulisan dari kitabku, dan aku lebih suka dia ngomong seakan-akan dia tidak mengambil dari kitabku. Maksudnya apa? Aku rambut sebut-sebut betul nopo-nopo. Wis seakan-akan kalimat dari kalimat dari Ar-Risalah itu karyamu sendiri. Aku lebih suka seperti itu. Ini bentuk keikhlasan daripada Imam Syafi'i. Aku nggak butuh pujian dari Anda. Aku nggak butuh kalian sebut. Dan ulama yang seperti inilah ulama yang disebut ulama ul akhirat, ulama yang cinta dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i. Imam Mawardi
pengarang kitab An-Nukat wal Uyun. Imam Mawardi, beliau ngarang 500 judul kurang lebih kitab. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, ayyuhal walad, ayyuhat talamid, wahai murid, wahai anak-anakku, ketahuilah semua kitab karyaku aku kunci di gudang itu, aku kunci di gua itu. Maka aku tidak ridho di antara kalian ada yang bercerita bahwa aku pernah punya karya kecuali aku telah meninggal dunia. Di intine, nah aku durung mati, aja dicetak, aja dibongkar. Aku khawatir mengko malah aku dipuji sama orang lain. Aku mengarang kitab bukan karena mencari ridha Allah, tapi mengharapkan urusan dunia atau mengharapkan pujian di dunia. Ini ulama akhirat, ulama yang harus kita cari seperti itu. Nah, seperti itu. Guru kami Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Kewagian, guru saya ngaji Ihya Ulumuddin. Jadi harus diketahui, saya pernah ngaji Ihya kepada Kiai Haji Abdullah Kafah Bihi Mahrus Lirboyo, Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Pondok Kewagian, kepada Sayyidil Walid Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah dan lain sebagainya. Dan guru-guru kita banyak mendapatkan sanad kitab Ihya Ulumuddin. Salah satu yang saya mengaji kepada beliau adalah Kiai Haji Abdul Hanan. Nak ngaji, beliau tidak pernah menghadap muridnya. Kalau ngaji menghadapnya tembok. Jadi saya ngaji kepada beliau itu tidak pernah lihat wajahnya beliau, ngajinya tembok. Kenapa? Karena beliau khawatir kalau ngaji nanti menghadap kepada muridnya, nanti yang ada itu apa? Kenal sama muridnya, sehingga ketika ketemu di jalan, muridku, wah aku gurumu, wah oh guru. Nah ini, jadi untuk menghindari itu beliau tidak pernah mau ngaji kemudian menghadap ke arah santri, nggak pernah. Kalau ngaji menghadap ke arah tembok. Ini bentuk apa? Kehati-hatian ulama, jangan sampai kemudian dia itu mengajarkan ilmu karena tujuan ingin dimuliakan di dunia, disebut-sebut, disanjung-sanjung. Kalau orang masih memiliki sifat seperti itu adalah golongan yang tidak ubahnya seperti orang munafik, seperti orang Yahudi yang mana dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yang talia, sehingga bagi ya perahu apa kowe jenenge mau baru kan kebablasan Mbak. Wa annahu malan utawi teman setuhune donya lan akhirat kebablasan wa idamul akhirah wa dawamaha wa shifa'an na'im wa shifa'u na'imiha wa jalalatu mulkiha wa ya'lamu annahuma mutawditani wa annahuma kaddarataini mahma aradaita ihdahuma dikatakan asuh dikatakan lah. Ulama yang ciri-ciri ulama akhirat apa? Sebaliknya, dia itu mencari akhirat untuk dia itu mencari ilmu, mendakwahkan ilmu karena mencari kemuliaan dan urusan dunia. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadikan sebab kita semuanya tergolong, anak kita semuanya tergolong, murid-murid kita semuanya tergolong, dan siapapun juga yang mendengarkan daripada majelis yang mulia ini, baik secara live maupun secara luring, semuanya menjadi ulama akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua keinginan guru-guru kita dikabulkan oleh Allah, dan kita semuanya diakui murid oleh guru-guru kita. Kita semuanya berkumpul di sini dan kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala mana wa salafuna shalih wa ala mana wa Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa ala mana wal Habib Nu Al-Haddad wa ala mana wa Sayyidul Walid Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah wa ala mana wa iyang Kanjeng Sultan Agung wa ala mana wa iyang Joko Tingkir wa ala mana wa man bana hadal masjidil mubarak wa liqadail haq wa qadhiha hajah wa iji wa qadhihi Allahumma Fatihah.
Mekaten nyuwun ngapunten kathah khilafipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.